Pernahkah kalian menyadari, terkadang kalian lupa waktu saat bermain gadget, baik itu bermain media sosial, bermain game, apapun itu. Kalian dapat melakukannya dengan mudah, dalam waktu yang lama, tanpa mengambil istirahat sedikit pun. Namun, apakah kalian juga mudah melakukan kegiatan yang lain seperti membaca atau belajar? Tidak usah dalam waktu yang lama, 30 menit saja. Belum tentu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kita suka melakukan terhadap beberapa kegiatan yang kita sukai dan kita mudah melakukannya? Dan mengapa kita sulit melakukan hal-hal yang tidak kita sukai? Padahal bisa jadi itu lebih bermanfaat bagi kita dalam waktu jangka yang cukup panjang. Nah, dan bagaimana cara kita menyukai sesuatu yang tidak kita suka itu, agar kita menjadi suka dan menjadi lebih bermanfaat ke depannya. Nah, sebelum kita masuk bagaimana caranya, kita harus tahu dulu mengapa kita suka terhadap sesuatu, suka terhadap kegiatan yang kita lakukan. Jadi, tubuh kita ini mengharapkan adanya hormon dopamin, dan dopamin itu akan keluar ketika kita sudah melakukan kegiatan itu. Tubuh kita mengharapkan adanya keluarnya dopamin tadi. Nah, dopamin itu akan keluar ketika kita sudah melakukan kegiatan itu. Apa itu sebenarnya dopamin? Banyak yang bilang dopamin itu adalah pleasure hormone, hormon yang menghasilkan kepuasan. Namun saya kurang setuju dengan arti ini. Karena pernah ada suatu eksperimen untuk mengetahui apa sih pengaruh dopamin terhadap makhluk hidup. Jadi ada 2 buah tikus. Nah, kedua buah tikus ini diamati tingkah lakunya. Tikus pertama, dopaminnya itu dirangsang agar dopamin itu penuh gitu, agar dopaminnya terpenuhi. Sedangkan di tikus kedua itu dopaminnya dikurang gitu, sehingga dia kurang dopamin. Alhasil apa? Pada tikus pertama, dia ini selalu merasa puas, sehingga dia tidak makan dan juga tidak minum sampai ia mati. Di tikus kedua, dia tidak melakukan apapun, tidak makan, tidak minum. Namun ketika makanan itu ditaruh pun ke mulutnya, dia juga tidak mau makan. Artinya apa? Artinya dopamin ini juga mempengaruhi pada tingkat keinginan kita, gairah atau nafsu kita. Nah, di dalam tubuh kita tentu adanya suatu organ yang mengelola dopamin ini. Nah, itu adalah reflektor dopamin. Nah, jadi reflektor dopamin ini adalah suatu organ yang mengelola dopamin tadi. Ketika dopamin keluar, langsung masuk ke reflektor dopamin ini. Nah, tubuh kita merupakan suatu organ yang sangat adaptif. Dia akan selalu mencari titik keseimbangan. Sebagai contohnya, misal suhu di ruangan ini panas gitu, maka tubuh kita akan mencari titik keseimbangan. Tubuh kita akan mendingin dan mencari titik keseimbangan. Itu juga sebaliknya. Nah, mengapa terkadang kita suka kecanduan gitu? Nah, ini tadi, karena reflektornya tadi itu adaptif dengan dopamin. Sehingga jika dopamin itu yang dihasilkan banyak, reflektornya juga bakalan
mengantisipasi itu. Nah, ketika kita kecanduan tadi, misal kecanduan game, kecanduan gadget dan sebagainya, ketika kita ingin menghilangkan kecanduan ini dan mengganti dengan yang lain, tentu reflektor ini tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Reflektor ini akan bergerak berangsur-angsur mencari titik keseimbangan itu. Nah, pada intinya, makhluk hidup membutuhkan dopamin untuk melakukan sesuatu. Karena selain pleasure hormone, hormon kepuasan, dopamin juga disebut sebagai desire hormone, hormon yang menghasilkan gairah atau keinginan. Nah, tinggal manusianya aja ini, atau makhluk hidupnya, mereka mau mendapatkan hormon dopamin itu dari kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, yang sifatnya temptation atau sementara, atau dari hal-hal yang cenderung sulit mereka lakukan, tetapi lebih bermanfaat dalam jangka waktu yang cukup panjang, seperti membaca, belajar, olahraga, atau sebaliknya. Nah, lalu bagaimana cara kita agar tetap melakukan sesuatu yang kita sukai? Ya, of course, kalau kita terus-terus melakukan hal yang sulit kita sukai, pasti kita bakalan collapse gitu, bakalan susah gitu, nggak enak ngelakuinnya. Nah, jadi ada satu teknik yang namanya dopamine detox. Apa itu dopamine detox? Jadi dopamine detox itu adalah mengubah sumber dopamin kita. Salah satunya caranya dengan kita planning dulu nih hari ini. Planning hal-hal yang kita nggak sukai tapi bermanfaat, tapi itu tujuan kita. Misal pagi olahraga, belajar, ibadah, dan sebagainya. Dan hal yang kita sukai itu kita taruh di ujung. Seperti saya, itu biasanya saya akan mulai bersenang-senang, maksudnya melakukan kegiatan yang saya senangi, seperti bermain game ataupun bermain sosial media, itu saya taruh di waktu ujung hari gitu. Misal mulai jam 9 malam gitu. Sehingga taks-taks tujuan-tujuan saya itu siap tercapai pada hari itu. Tujuan tercapai dan saya pun juga semangat melakukan itu. Atau dengan teknik dalam membaginya dalam beberapa segmen. Misal 1 jam kita kerja ini task list kita, setelah itu 15 menit kita salurkan dengan kegiatan yang kita sukai, misal bermain game dan sebagainya, begitu seterusnya, sehingga kita bisa semangat ini melakukan sesuatu itu, dan juga task-task kita terpenuhi. Mungkin dan itu salah satunya. Mungkin itu saja dari dopamine detox. Kalau ada saran lain dan cara lain, komentar di bawah video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.